Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Gita Safitri. Saya merupakan seorang mahasiswi Universitas Tidar dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2024. Nah, di sini saya akan memaparkan presentasi secara singkat mengenai pengaruh media sosial dalam proses komunikasi. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu bahwa media sosial itu mempengaruhi dalam komunikasi kita sehari-hari? Ya. Oke, kalau boleh tahu contohnya apa nih teman-teman? Bahasa slang. Oke, bahasa slang, betul sekali Mbak Trima. Nah, contohnya yang sering kita gunakan itu kan bahasa slang ya, seperti halnya itu ghosting, terus FYI, FOMO, terus apa lagi? Vibe gitu ya. Nah, itu tuh termasuk salah satu pengaruh media sosial kita yang kita lakukan atau tanpa kita sadari itu kita sering menggunakannya dalam obrolan sehari-hari kita. Betul ya teman-teman? Oke, nah sebelum itu kenapa sih saya mengambil topik ini atau pengaruh media sosial dalam proses komunikasi? Karena topik ini tuh menurut saya sangat penting ya teman-teman, apalagi di situasi sekarang ini di mana masih ada beberapa orang yang belum mengetahui bermedia sosial itu dengan bijak, berkomunikasi dalam media sosial itu dengan baik, dan juga dampak buruk baiknya dalam bermedia sosial atau berkomunikasi di media sosial seperti itu. Oke, langsung saja lanjut ke materinya. Baik, nah yang pertama yaitu kita perlu mengetahui apa sih media sosial. Nah, yang kalian juga bisa lihat di sini, media sosial merupakan sekumpulan perangkat lunak yang memungkinkan kita untuk saling terhubung, mengobrol, serta berbagi informasi, entah itu melalui foto, video, secara langsung, dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Nah, media sosial ini merupakan alat atau platform digital yang berbasis internet dan memfasilitasi kita untuk saling interaksi atau saling terhubung dengan semua kalangan dengan mudah tentunya dan juga secara menyeluruh ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, penggunaan media sosial ini juga tentunya akan berdampak ya teman-teman, akan berdampak, entah itu ada dampak positif dan juga negatifnya. Yang pertama, dampak positifnya yaitu mempercepat komunikasi jarak jauh. Yang kedua, ada memudahkan berbagi informasi, dan yang ketiga, memperluas jaringan relasi. Nah, oke, untuk yang pertama, mempercepat komunikasi jarak jauh. Nah, seperti yang kita ketahui, dengan adanya media sosial ini kita itu lebih dimudahkan dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan teman-teman kita yang jauh keberadaannya, entah itu masih di lingkup daerah atau bahkan di luar negeri, kan bisa saja ya teman-teman. Jadi ini mempercepat komunikasi kita. Jadi kita tidak perlu, semisalnya itu teman kalian rumahnya di Kalimantan, ya kita nggak mungkin kan seharusnya informasi itu hari ini, tapi kita perlu ke Kalimantan dulu. Itu kayaknya memakan waktu yang lama dan akan ribet. Nah, dengan adanya media sosial ini memudahkan kita berkomunikasi secara langsung pada saat itu juga dengan menggunakan gawai seperti itu. Yang kedua yaitu memudahkan berbagi informasi. Nah, masih berkaitan dengan yang poin pertama, memudahkan berbagi komunikasi ini betul sekali ya teman-teman. Seperti yang kita rasakan juga dengan adanya media sosial ini, kita jadi lebih
cepat untuk membagikan informasi ke semua daerah atau semua kawasan gitu dengan hanya melalui media sosial saja, seperti itu. Yang ketiga yaitu memperluas jaringan relasi. Nah, dengan adanya media sosial ini kita pun bisa lebih membuka jejaring relasi kita, entah itu dalam lingkup pertemanan misalnya di kampus atau bahkan juga sampai ke luar negeri seperti itu. Nah teman-teman, contohnya misalkan ini memperluas jaringan relasi. Apakah teman-teman ada yang pernah bermain aplikasi Ome TV? Oh ya betul, oke. Nah salah satu aplikasi Ome TV itu yaitu kita itu bisa berkomunikasi dengan semua masyarakat, entah itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bisa menambah pertemanan atau relasi kita sampai ke mancanegara ataupun bahkan malah internasional seperti itu. Oke, kemudian dampak negatifnya. Nah, yang pertama ada resiko penyebaran berita hoax, kemudian ada kecanduan gawai atau FOMO. Kemudian ada mengurangi kualitas interaksi langsung di dunia nyata. Betul sekali ya teman-teman. Nah untuk yang pertama, poin pertama yaitu resiko penyebaran berita hoax. Nah tidak dipungkiri bahwa beberapa orang itu masih kurang aware ya dengan adanya berita-berita yang masuk atau informasi yang kita terima seperti itu. Dan mereka malah terkadang langsung menelan mentah-mentah berita-berita tersebut itu begitu. Padahal perlu kita ketahui jika kita pengguna media sosial yang bijak, seharusnya kita itu harus mencari tahu dulu kebenaran informasi atau berita-berita yang kita dapatkan sebelum kita sebarluaskan kembali seperti itu. Yang kemudian yang selanjutnya itu kecanduan gawai atau FOMO. Nah ini betul sekali teman-teman. Jadi dampak negatifnya di kehidupan sekarang ini, apalagi zaman-zaman sekarang ini itu teman-teman semua, masyarakat semua itu tidak bisa terlepas yang namanya gawai. Bahkan malahan itu bisa sampai 24 jam kalian bisa tuh nonstop terus-terusan pegang gawai kan. Nah itu juga merupakan dampak negatifnya juga karena kalian jadi kurang aware nih dengan lingkungan sekitar kalian di kehidupan yang nyata seperti itu. Kemudian selanjutnya itu mengurangi kualitas interaksi langsung di dunia nyata. Nah benar, berkaitan dengan poin yang kedua yaitu kecanduan gawai. Jika kalian sudah merasa nyaman nih dengan gawai dan kalian merasa lebih nyaman untuk tinggal di kamar aja dengan gawai kalian tercinta itu, nah itu kan akan mengurangi kualitas kalian untuk berinteraksi, entah itu dengan keluarga, entah itu dengan teman-teman, yang menyebabkan kalian juga kurang dari sisi emosional dengan lingkungan sekitar kalian tuh juga kurang seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya baik, yang selanjutnya yaitu kita mengetahui apa itu komunikasi. Nah, komunikasi merupakan simbol atau bahasa untuk menjembatani penyampaian pesan yang menambah gagasan individu agar dapat dipahami orang lain. Nah, dengan adanya komunikasi, kita pun juga mengetahui, kita bisa berinteraksi dengan orang-orang, entah itu kita berkomunikasi apa saja kan, setidaknya kita mengetahui apa yang ingin disampaikan orang lain kepada kita untuk berinteraksi seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, oke, setelah tadi pembahasan mengenai media sosial, ada juga dampaknya atau pengaruhnya dan kemudian komunikasi. Kita pun sebagai generasi muda bangsa itu harus bijak dalam menggunakan media sosial ya teman-teman. Jadi ada beberapa etika komunikasi digital. Yang pertama, sharing sebelum sharing. Kemudian ada tumbuhkan rasa empati, batasi screen time dan juga privacy digital. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua dan kalian akan lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi